Sintayong ungkap permasalahan timnas U23 Indonesia. Wasit Thailand rugikan Garuda Muda. Ratu Tisa bocorkan misi PSSI di era Erick Thohir. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Kemenangan atas Timor Leste membuat timnas U23 Indonesia menempati puncak klasemen sementara runner-up terbaik fase grup Piala AFF U23 2023. Skuad asuhan Sintayong telah mengumpulkan 3 angka dengan selisih gol impas dari 2 pertandingan. Sementara itu 2 pesaing yakni timnas Filipina U23 dari grup C dan timnas Kamboja U23 di grup A masing-masing baru mengoleksi 1 angka dari 2 pertandingan. Potensi timnas U23 Indonesia mempertahankan posisi runner-up terbaik cukup lebar, mengingat Kamboja akan menghadapi Thailand di laga terakhir sementara Filipina berjumpa dengan Vietnam. Kecuali ada skenario yang kerap terjadi di Piala AFF antara Vietnam dan Thailand yang kerap merugikan timnas Indonesia. Kapten timnas Indonesia U23 Bagas Kava memberikan komentarnya usai menang 1-0 atas Timor Leste di pertandingan kedua grup B Piala AFF U23 2023 kali ini. Bagas Kava mengaku berterima kasih kepada para staf pelatih dan rekan-rekannya yang telah berjuang di lapangan. Meskipun begitu, pemain Barito Putra tersebut kecewa lantaran memiliki masalah pada finishing. Namun jika mampu lolos ke babak semifinal, Bagas Kava menegaskan akan memperbaiki masalah itu. 3 pemain timnas U23 Indonesia dipastikan mengakhiri perjuangan di Piala AFF U23 lebih awal. Nama pertama ialah Irfan Jauhari yang mengalami cedera di laga kontra Malaysia beberapa waktu yang lalu. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Andri Irawan selaku manajer timnas U23 Indonesia. 2 nama lain yang dipastikan tak akan bermain lagi di Piala AFF U23 2023 yakni Titan Agung dan Komang Teguh. Keduanya tak bisa membela timnas U23 Indonesia karena menjalani sanksi dari AOC. Andri mengabarkan bahwa Titan dan Komang telah kembali ke Indonesia dan bergabung dengan klubnya masing-masing. Melihat situasi Elkan Bagot, pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna mengaku bingung. Kieran McKenna menjelaskan bahwa Elkan Bagot memiliki peningkatan yang baik, tapi di skuad Ipswich Town ada pemain belakang yang masih jadi andalannya. Dengan situasi tersebut, kini ex-asisten Manchester United itu masih bingung untuk menentukan apakah Elkan Bagot bakal dipinjamkan atau dipertahankan. Di musim ini Elkan Bagot sudah tampil 1 kali bersama Ipswich Town. Pemain berusia 20 tahun tersebut diberikan kesempatan tampil ketika The Tractor Bus melawan Bristol Rovers di Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Elkan sendiri bahkan mampu tampil impresif di laga pramusim. Bagi timnas Indonesia, Pratama Arhan resmi melepas masa lajangnya di Jepang. Pernikahan Pratama Arhan sendiri digelar dengan sederhana. Menariknya, pernikahan Arhan ini juga dihadiri Ketum PSSI Erick Thohir dan Indra Syafri yang menjadi saksi bagi kedua mempelai. Sontak hal tersebut mengundang perhatian Asnawi Mangkualam dan pemain Dewa United, Egy Maulana Fikri yang turut memberikan ucapan selamat kepada sahabatnya itu. Terlepas dari hal itu, Pratama Arhan saat ini berkarir di Jepang bersama Tokyo Verdy. Ex-BSIA Semarang sedang berjuang menembus skuad utama. Di musim ini catatan penampilan bek berusia 21 tahun ini meningkat. Pemain asal Blora itu total sudah memainkan total 3 laga. Dibandingkan musim pertamanya, Arhan hanya mencatatkan 1 penampilan bersama Tokyo Verdy. 2 bek sayap timnas Indonesia, Sain Patinama dan Asnawi sama-sama meraih kemenangan bersama tim masing-masing. Menjadi andalan lini belakang Viking FK, Sain Patinama berhasil mengalahkan Stabæk 1-0 di Stadion SR Bank Arena. Raihan 3 poin di hadapan pendukungnya sendiri membuat Viking mempertahankan peringkat kedua sekaligus terus menguntit pemuncak klasemen Bodo Orgelim yang hanya unggul selisih gol. Sementara itu, Asnawi Mangkualam yang juga dipercaya tampil sebagai starter sukses membawa Jeonnam Dragons mencatat kemenangan 2-1 atas pemuncak klasemen Kim Cheon-sangmu di Stadion Guyang Football. Bermain selama 90 menit, Asnawi harus jatuh bangun menghadapi gempuran pemain tim tamu yang beberapa kali menghadirkan ancaman di kotak penalti. 2 pemain keturunan Indonesia Grade A yakni Madsen dan Tijani Renders mendapatkan panggilan memperkuat timnas Belanda untuk kualifikasi Euro 2024. Skuad besutan Ronald Koeman bakal menghadapi Yunani pada 7 September di Belanda dan menghadapi Irlandia pada 10 September 2023 di Dublin. Ini tentu menjadi kesempatan buat 2 pemain keturunan Indonesia yang dipanggil ke skuad Belanda untuk unjuk gigi.
Bagi Ian Madsen sendiri, ini menjadi kali pertama dirinya dipanggil ke skuad senior Belanda. Sementara Thierry Reinders semakin mencuri perhatian usai diboyong oleh AC Milan pada bursa transfer musim panas lalu. Reinders sendiri sebelumnya sudah pernah dipanggil ke skuad senior Belanda untuk melakoni laga UEFA Nations League. Namun hingga kini ia belum menjalani debutnya buat Orient. Pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong menjelaskan segala permasalahan yang dialami tim saat ini berakhir dari tidak bisa memanggil pemain terbaik. Sehingga performa Garuda Muda sangat labil, naik dan turun yang bisa dialami di setiap pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku belum bisa menentukan racikan terbaik. Hal itu tak terlepas dari segala keterbatasan persiapan termasuk pemain yang tidak percaya diri bahwa kualitasnya telah dipertaruhkan di Piala AFF U23. Meski begitu, Sintayong mengapresiasi kerja keras pemainnya yang telah berjuang meskipun ajang ini bukan menjadi prioritas utama PSSI. Penyerang timnas U23 Indonesia Ramadan Sananta mengakui banyak peluang yang terbuang percuma saat melawan Timor Leste kemarin. Ramadan Sananta menjelaskan semua pemain sudah bekerja keras habis-habisan untuk meraih kemenangan di laga tersebut. Tim pelatih juga sudah mempersiapkan strategi terbaik demi mendapatkan 3 poin. Namun banyaknya peluang yang terbuang membuat skuad Garuda Muda hilang kepercayaan diri. Meski begitu, Ramadan Sananta berjanji bahwa hal tersebut akan dievaluasi untuk pertandingan selanjutnya. Terlebih skuad Garuda Muda masih berpeluang lolos ke babak semifinal meski harus menunggu hasil tim-tim lain. Terungkap bahwa wasit yang menganulir gol Ramadan Sananta di babak kedua laga timnas Indonesia U23 versus Timor Leste U23 berasal dari Thailand. Dalam pertandingan, wasit yang bernama Terpong Somsing tersebut dan hakim garis Ramadan Sananta lebih dulu terjebak offside. Padahal dalam tayangan ulang terlihat jelas Ramadan Sananta dalam posisi onside ketika menerima bola dari Beckham Putra. Hal tersebutlah yang menimbulkan pertanyaan apakah keputusan kontroversial dibuat Terpong Somsing lantaran tak ingin melihat timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023. Pasalnya juga lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik, skuad asuhan Sintayong bakal bersua Thailand U23 selaku negara asal Terpong Somsing. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa mengungkapkan sejumlah prioritas federasi di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Ratu Tisa menegaskan bahwa PSSI akan memperkuat pengembangan sumber daya manusia di sepak bola, kompetisi, timnas yang lebih berprestasi, pengembangan industri, hingga transparansi. Wanita penggemar sepak bola tersebut menjabarkan PSSI memiliki beberapa program terkait pengembangan pemain mulai dari akar rumput hingga mencapai level yang dibutuhkan untuk bermain di level tim nasional. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.